Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata pelajaran geografi. Di sini saya Siti Nur Hasanah sebagai guru mata pelajaran geografi. Hari ini kita akan membahas soal PTS yang minggu lalu telah teman-teman kerjakan. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Soalnya adalah Indonesia berada di wilayah yang strategis yang sering disebut berada pada posisi lang. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan internasional. Hal tersebut merupakan pengaruh dari, ini jawabannya adalah yang B ya, letak geografis. Nah, letak geografis Indonesia itu kan berada di antara dua benua dan juga dua samudra. Untuk benuanya yaitu benua Asia dan juga Australia, dan untuk samudranya yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, dengan posisi Indonesia yang seperti itu membuat Indonesia berada di posisi lang. Nah, sehingga wilayah Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan internasional. Jadi letak Indonesia itu secara geografis sangat strategis ya, sehingga dilalui oleh jalur perdagangan internasional. Nah, jadi jawabannya adalah B ya, letak geografis. Soal yang selanjutnya adalah Indonesia mempunyai iklim tropis yang dipengaruhi oleh, ini jawabannya adalah yang A ya, garis lintang. Kenapa garis lintang? Karena garis lintang itu adalah garis hayal yang melingkari bumi secara horizontal. Jadi horizontal itu artinya dia kan sejajar dengan khatulistiwa, dan juga letaknya garis lintang itu yang berada di 6 derajat LU sampai 11 derajat LS itu dekat dengan khatulistiwa, sehingga Indonesia beriklim tropis. Nah, garis khatulistiwa itu apa? Garis khatulistiwa itu adalah garis yang membelah bumi menjadi dua belahan, utara dan belahan selatan. Nah, kalau misalnya garis lintang itu berada dekat dengan garis khatulistiwa, dia akan mempunyai iklim tropis. Nah, kalau misalnya garis lintang suatu wilayah jauh dari garis khatulistiwa, dia akan iklimnya itu akan 4 musim gitu ya, tidak tropis karena dekat dengan daerah kutub. Nah, jadi jawabannya ini adalah garis lintang ya. Jadi garis lintang yang mempengaruhi iklim Indonesia sehingga memiliki iklim tropis. Yang selanjutnya adalah potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim adalah, jadi kan yang namanya negara maritim itu adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas begitu ya, atau juga negara maritim itu adalah negara yang memiliki banyak pulau. Nah, sedangkan Indonesia ini kan luas wilayahnya itu adalah 2/3-nya lautan, 1/3-nya adalah daratan. Otomatis daratan dan lautan itu lebih luas lautan, dan kemudian Indonesia juga memiliki banyak pulau. Nah, karena itulah Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Dengan pengertian itu, bahwa potensi yang dimiliki Indonesia tentunya adalah yang poin E ya, luas perairan laut dan sumber daya ikan. Karena berkaitan dengan sumber daya maritim. Kalau yang lainnya kan gunung api, itu bukan potensi yang berkaitan dengan maritim. Jadi jawabannya adalah yang E. Baik, soal yang selanjutnya adalah kerajaan di Indonesia yang pernah dijuluki sebagai kerajaan maritim adalah, ini jawabannya adalah yang E ya, Sriwijaya. Nah, jadi kerajaan Sriwijaya ini pernah dipimpin oleh raja yang bernama Balaputradewa dari dinasti Sailendra. Nah, dalam kepemimpinan Raja Balaputradewa, kerajaan Sriwijaya ini sangat berjaya. Ini pada abad ke-7. Nah, karena menguasai jalur perdagangan di mana saja yang dikuasainya, yaitu di Selat Sunda, kemudian Selat Malaka, Selat Bangka, dan juga Laut Jawa. Nah, kemudian selain itu, pangkalan kerajaan Sriwijaya ini juga berfungsi untuk mengawasi perdagangan di Selat Malaka. Hingga pada akhirnya pada abad ke-8, kerajaan Sriwijaya ini berhasil menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara. Nah, karena kekuasaannya yang sangat luas, sehingga kerajaan Sriwijaya ini adalah dijuluki sebagai kerajaan maritim terbesar di kawasan Asia Tenggara. Jadi jawabannya adalah yang E ya, Sriwijaya. Soal yang selanjutnya adalah salah satu kenampakan alam daratan adalah,
A. Gunung, B. Sungai, C. Danau, D. Selat, E. Teluk. Nah, ini jawabannya adalah yang A ya, gunung. Kenapa gunung? Jadi kan kenampakan alam itu ya, terutama di Indonesia kan ada dua ya, ada daratan dan juga ada laut dan ada perairan. Nah, kalau misalnya kenampakan alam daratan ini contohnya itu adalah gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, itu disebut dengan kenampakan alam daratan ya. Nah, kalau misalnya yang sungai, danau, selat, teluk itu adalah kenampakan alam lautan. Jadi intinya apa ya? Jadi akan sungai ada airnya, semua ada di wilayah perairan begitu ya. Jadi tidak di daratan. Berarti itu bukan kenampakan alam daratan. Otomatis jawabannya yang A, gunung. Soal yang selanjutnya, yang merupakan kenampakan perairan Indonesia adalah, nah ini kebalikan dari yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya ditanyakannya itu adalah kenampakan alam daratan, kalau yang ini adalah perairan. Nah, jadi yang merupakan kenampakan perairan Indonesia adalah yang D ya, selat. Karena gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi itu adalah kenampakan perairan, maksudnya kenampakan daratan Indonesia. Nah, jadi apa itu selat? Jadi selat itu ya merupakan laut atau perairan sempit yang berada di antara dua pulau. Nah, kedalamannya itu berkisar antara 200 sampai 1000 meter. Nah, jadi yang merupakan kenampakan perairan Indonesia adalah yang selat ya, yang D. Soal yang selanjutnya adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi disebut. Nah, sebelumnya sudah dibahas ya, kalau garis lintang itu adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Jadi jawabannya itu adalah yang A, garis lintang. Nah, kalau misalnya garis bujur itu kebalikannya ya. Kalau garis bujur itu garis khayal vertikal. Jadi kalau yang lintang horizontal jadi sejajar dengan khatulistiwa. Kalau misalnya yang garis bujur itu adalah garis vertikal yang melingkari bumi. Jadi jawabannya adalah yang A, garis lintang. Soal yang selanjutnya, letak suatu tempat dihubungkan dengan posisi garis lintang dan garis bujur yang akan membentuk suatu titik koordinat disebut. Nah, ini adalah disebut yang B ya, letak astronomis. Jadi letak astronomis itu terdiri dari garis lintang dan juga garis bujur. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, letak astronomis. Soal yang selanjutnya, Indonesia memiliki banyak gunung api. Hal tersebut disebabkan oleh, jawabannya adalah yang C ya, karena posisi Indonesia berada pada tiga pertemuan lempeng. Nah, lempeng apa saja? Jadi lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Nah, jadi lempeng-lempeng tersebut ya setiap tahunnya itu pasti bergerak beberapa senti. Nah, pergerakan itu menimbulkan gesekan. Nah, terjadinya gesekan itu memicu magma naik ke atas sehingga membentuk suatu gunung api. Nah, karena pertemuan lempeng itu Indonesia memiliki banyak gunung api. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang selanjutnya, secara geografis Indonesia berada di dua benua, yakni, nah ini mudah sekali ya. Tadi juga ya di soal yang pertama sudah dijelaskan bahwa letak geografis Indonesia itu terletak di dua benua dan juga dua samudra. Nah, kalau misalnya benuanya itu adalah benua Asia dan benua Australia. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, letak astronomis Indonesia adalah, ini jawabannya adalah yang D. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi jawabannya yang D ya. Untuk teman-teman yang ingin mengingat lagi materi tentang ini ya, tentang letak, luas, dan batas Indonesia, bisa dilihat lagi video di YouTube yang pekan kedua. Nah, itu membahas tentang letak, luas, dan batas Indonesia termasuk letak astronomis. Selanjutnya, letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain disebut. Nah, ini adalah pengertian dari letak geografis ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batu-batuan yang ada pada kulit bumi disebut. Nah, ini adalah pengertian dari letak geologis ya, jadi yang D. Jadi ingat saja kalau misalnya
letak geologis itu adalah yang berhubungan dengan struktur batu-batuan. Nah, kalau tadi kan letak astronomis dia berhubungan dengan ini ya, garis bujur dan garis lintang. Nah, kalau geologis ini berdasarkan struktur batu-batuan. Nah, jadi jawabannya adalah yang D, letak geologis. Soal yang selanjutnya, batas fisik wilayah Indonesia sebelah utara adalah jawabannya adalah yang C ya, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Samudra Pasifik. Adapun batas fisik sebelah selatan Indonesia itu berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Nah, kalau sebelah barat berbatasan dengan Laut Andaman dan Samudra Hindia. Kemudian kalau sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, jadi jawabannya adalah yang C ya. Malaysia, Singapura, Filipina, dan Samudra Pasifik. Soal yang selanjutnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat tinggi. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi laut berupa terumbu karang adalah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Jenis kegiatan ekonomi yang cocok dikembangkan di daerah Wakatobi adalah, nah ini, jadi kan untuk potensi laut yang di Kabupaten Wakatobi itu adalah terumbu karang. Nah, terumbu karang ini adalah tempat hidup para biota. Nah, tapi selain juga sebagai habitat atau tempat hidup para biota, fungsi dari terumbu karang ini juga dia memiliki keindahan yang sangat bagus begitu. Jadi terumbu karang itu kan indah. Nah, otomatis ini bisa menarik para wisatawan. Jadi untuk kegiatan ekonomi yang cocok dikembangkan di daerah Wakatobi adalah yang E ya, pariwisata. Nah, jadi dengan adanya kegiatan pariwisata laut, nah ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat, juga meningkatkan pendapatan untuk daerah. Nah, jadi jawabannya adalah untuk yang kegiatan ekonomi yang cocok adalah yang E, pariwisata. Soal yang selanjutnya adalah kebangkitan kekuatan maritim di Indonesia ditandai dengan adanya peristiwa. Nah, ini jawabannya adalah yang B ya, deklarasi Juanda. Nah, jadi kekuatan maritim di Indonesia ini mulai bangkit ketika dicetuskannya deklarasi Juanda pada tanggal 17 Desember 1957. Nah, isinya deklarasi Juanda ini menyatakan bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki corak sendiri dan juga merupakan kesatuan yang utuh. Kemudian selain itu isinya juga menyatakan bahwa batas teritorial Indonesia berubah menjadi 12 mil dari garis pantai pulau terluar, di mana batas ini ya sebelumnya mengacu pada peraturan Hindia Belanda tahun 1936 yang mengatur kalau batas teritorial itu hanya berjarak 3 mil saja dari garis pantai. Nah, jadi dengan adanya itu mulailah ada kebangkitan maritim di Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang B, deklarasi Juanda. Soal yang selanjutnya, Indonesia memiliki luas wilayah yang begitu besar dan memiliki topografi yang beragam. Hal ini menjadikan proses perencanaan dan pembangunan di Indonesia mengalami hambatan, terutama pada wilayah-wilayah yang berada di pedalaman dan sulit dijangkau. Oleh sebab itu, langkah yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah jawabannya adalah yang C ya, menggunakan teknologi penginderaan jauh untuk mendapatkan informasi wilayah yang sulit dijangkau. Nah, jadi penginderaan jauh itu merupakan apa ya? Jadi dia bisa mengambil informasi dari suatu wilayah, informasi atau gejala dari suatu wilayah tapi tanpa kontak langsung dengan wilayah tersebut. Jadi dengan penginderaan jauh, meskipun wilayah Indonesia sangat luas, kemudian topografinya itu beragam, kemudian adanya wilayah pedalaman yang sulit dijangkau, hal itu dengan penginderaan jauh masih bisa didapatkan informasi gitu dari wilayah yang sulit tersebut. Karena dengan penginderaan jauh ini kita bisa mendapatkan informasi tanpa harus kontak langsung gitu dengan daerah tersebut. Nah, namanya juga kan penginderaan jauh ya, jadi dia itu menggunakan foto udara untuk mengambil gambar lokasi yang ada
di daerah gitu atau di suatu wilayah. Nah, dengan itu nanti hasilnya itu adalah citra. Nah, citra itu nanti akan diinterpretasi sehingga menghasilkan informasi yang berguna untuk perencanaan dan pembangunan di Indonesia. Nah, dengan adanya ini kan akan mempermudah gitu Indonesia untuk merencanakan pembangunan karena informasinya bisa didapatkan melalui penginderaan jauh. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang selanjutnya, zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah zona yang diukur dari garis dasar pantai seluas. Nah, ZEE ini ya merupakan zona di mana negara pantai itu dia memiliki hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya. Kemudian dia juga memiliki hak untuk menggunakan kebijakan hukum, kemudian bebas bernavigasi dan sebagainya. Pokoknya dia itu dengan zona ekonomi eksklusif ini suatu negara pantai memiliki hak gitu di sana. Nah, untuk garis dasar pantainya itu seluas 200 mil. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang selanjutnya adalah salah satu wilayah dari waktu Indonesia Barat atau WIB adalah, jawabannya adalah yang A ya, Kalimantan Barat. Nah, kalau misalnya yang NTT, Sulawesi, dan juga Bali itu termasuknya adalah daerah waktu Indonesia bagian tengah. Nah, kalau misalnya yang Maluku itu adalah Indonesia bagian timur. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Soal yang terakhir adalah Indonesia mempunyai letak yang strategis dalam rangka peningkatan kualitas perindustrian. Hal ini karena, nah ini jawabannya adalah yang A ya, letak Indonesia yang berada pada persimpangan lalu lintas dunia. Nah, jadi kan sebelumnya ya, karena letak geografis Indonesia itu berada di antara dua samudera dan juga dua benua, sehingga Indonesia berada pada posisi silang, dan ini membuat letak Indonesia itu sangat strategis. Nah, jadi dengan letak yang strategis itu bisa meningkatkan kualitas perindustrian. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang A. Hal ini karena letak Indonesia yang berada pada persimpangan lalu lintas dunia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Untuk tugas hari ini, silakan teman-teman kerjakan semua latihan pada bab 1 yang terdapat di LKS. Jadi hanya latihannya saja ya yang dikerjakan. Ini ada halaman 7, kemudian halaman 10 ada latihannya. Kemudian halaman 12 dan juga halaman 14. Silakan dikerjakan, ditulis di buku. Ketika pembinaan nanti silakan bawa ke sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.